Kali ini kita mau bahas tentang isu kesehatan mental yang ada di Indonesia, di mana isu ini sebenarnya sudah lama ada di Indonesia. Hanya saja mungkin masyarakatnya masih belum aware dengan isu kesehatan mental yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat langsung ya kondisinya di masyarakat. Masih ada yang menyepelekan kesehatan mentalnya dibandingkan dengan kesehatan fisiknya. Dan bahkan ada yang beranggapan bahwa ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental, itu sama aja kita gila. Terlalu cepat untuk menyimpulkan nggak sih? Nah, kita itu penting untuk meningkatkan kesehatan mental kita setiap harinya. Apalagi di tengah pandemi kayak gini ya, banyak informasi yang beredar setiap harinya, dan ketika kita membaca informasi tersebut, secara nggak langsung akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Kayak contohnya nih, setiap hari kamu baca puluhan artikel tentang wabah corona. Tiba-tiba kamu ngerasa batuk-batuk sendiri, terus kayak gatal di tenggorokan, terus ngerasa, aduh kok kepalaku jadi agak panas ya? Padahal kamu tahu, kamu itu dalam kondisi sehat. Nah, itu termasuk gejala psikosomatis tubuh. Gejala di mana pikiran akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Atau contohnya lagi nih, saat kamu mau ujian, kamu kayak ngerasa nervous, deg-degan, atau saking excitednya karena kamu sudah mempersiapkan untuk mengikuti ujian itu jauh-jauh hari sebelumnya. Pas hari H, kamu ngerasa mual-mual, ngeblank, terus kayak nggak enak badan. Padahal kamu tahu, paginya itu kamu sudah sarapan, kamu sudah istirahat dengan cukup, dan kamu sudah belajar dengan baik. Tapi tiba-tiba pas hari H, ada aja gitu gangguan fisik yang tiba-tiba datang. Entah dari siapa. Iya nggak sih? Iya, bener banget. Karena sakit fisik itu lebih mudah terdeteksi oleh kita daripada sakit mental gitu ya. Kalau sakit fisik itu kita udah tahu nih apa aja gejalanya, bagaimana rasanya, dan kita tahu apa definisinya. Misalnya kayak badan kita panas, oh kita tahu ini mungkin gejala flu, mungkin gejala ada yang salah dari tubuh misalnya. Pokoknya penyakit-penyakit yang bisa dicari lah intinya itu sakit apa. Tetapi kalau seumpama sakit mental, kita sama sekali nggak memiliki pengetahuan untuk itu. Makanya kayak kita itu sebenarnya sehat nggak sih mentalnya? Kayak gitu itu kita kesulitan untuk itu. Kalau bisa dianalogikan itu misalnya seperti es krim. Kita tahu nih sebelumnya bahwa es krim itu adalah yang warnanya putih. Beda lagi kalau rasa-rasa ya. Misalnya kayak es krim vanila, kita tahu nih es krim vanila itu warnanya putih, rasanya dingin gitu. Jadi di otak kita itu udah ada definisi tentang es krim vanila. Kalau kalau ada yang putih, dingin, dan lembut itu es krim vanila. Nanti ketika kita makan sesuatu yang putih, dingin, dan lembut, nanti kita langsung bisa mengetahui nih, oh ini es krim vanila gitu. Nah, sakit fisik itu seperti itu, kita udah tahu definisinya. Tetapi kalau sumpama sakit mental, karena mungkin kita yang kurang belajar atau mungkin edukasi di masyarakat itu kurang, makanya kita kayak kurang memahami nih kalau sumpama marah terlalu berlebihan misalnya itu ternyata gejala tantrum dan lain sebagainya. Nah, kita itu kurangnya di situ. Ya, that's the point, edukasi. Di era milenial saat ini, seharusnya para remaja sangat mudah untuk mendapatkan edukasi lewat sosial media. Cuma yang kadang jadi parno sendiri itu ketika kita merasa kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental, terus otomatis kita langsung ngeliat jawaban nih di Mbah Google kan. Terus jadi tahu nih, oh ini gejala dari salah satu penyakit gangguan kesehatan mental. Bukannya kita terpuaskan karena mendapatkan jawaban di Mbah Google, tapi kita malah ngerasa jadi tambah panik. Karena kita mikirnya, oh jangan-jangan gue kena skizofrenia. Jangan-jangan gue kena panic attack. Duh, jadi tambah parno deh. Iya, karena kalau kita browsing, itu malah munculnya sesuatu yang serem-serem nggak sih? Definisinya tuh kayak malah membuat kita itu ketakutan sendiri gitu, karena kita mendiagnosa gejala-gejalanya itu dengan pengetahuan kita sendiri dari browsing itu. Karena sebenarnya kalau seumpama baik penyakit fisik ataupun gangguan mental itu yang benar-benar bisa mendiagnosa kita itu sakit apa, itu tuh harus tenaga profesional gitu. Kita nggak bisa mendefinisikan sendiri ini kita kena misalnya bipolar nih, ini depresi nih. Nah, itu nggak bisa. Kita mungkin bisa mengetahui gejala-gejalanya, tetapi yang benar-benar memutuskan ini benar-benar kena bipolar atau depresi dan lain sebagainya itu ya tenaga profesional. Karena orang awam itu
tidak berhak untuk mendiagnosa bahwa dia ini sakit apa gitu. Kalau pergi ke tenaga profesional, mindset kita biasanya langsung ke rumah sakit jiwa. Itu yang bikin kita jadi enggan pergi ke tenaga profesional karena ada stigma negatif di masyarakat tentang rumah sakit jiwa. Soalnya ada anggapan kalau kita ke rumah sakit jiwa itu kita itu gila banget gitu. Karena definisi kita itu gila itu ya yang gak berpakaian, jalan-jalan di jalanan gitu kan, terus makan dari sampah kayak gitu. Kita mikir, wah kita gak kayak gitu kok, kita bisa apa-apa masih bisa sendiri kok kayak gitu. Karena ya emang stigma di masyarakat kalau seumpama kita ke rumah sakit jiwa ya gila gitu, akan seperti itu gilanya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau ketemu sama psikolog itu tuh lebih seperti kayak katalis gitu, artinya mempercepat proses penyembuhan dari perasaan-perasaan kita gitu. Karena kalau kita misalnya ingin menerapi diri sendiri gitu ya dengan tanpa bantuan tenaga profesional, dimana kondisinya itu udah ekstrim, itu mungkin bisa ya, nggak tahu ya, mungkin ada kemungkinan untuk bisa, tetapi prosesnya itu lebih lama gitu daripada ketika kita harus pergi ke psikolog gitu. Dan kitanya juga malah lebih struggle, lebih apa ya, kesusahan lah intinya itu kalau seumpama ingin mencoba menerapi diri sendiri. Nah, di sini aku pengen ngomong kalau seumpama harus adalah yang mematahkan bahwa kalau ke psikolog itu memalukan, bahwa kalau ke rumah sakit jiwa membicarakan masalah itu sesuatu yang suatu aib. Karena sekarang itu udah banyak kok sebenarnya orang-orang yang pergi ke psikolog, misalnya untuk curhat, untuk mengatakan masalahnya, untuk mengatakan gejala-gejala yang ia alami gitu kan. Karena sebenarnya biasanya orang-orang yang datang ke psikolog itu adalah orang-orang yang nggak bisa curhat gitu, nggak begitu mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya gitu. Karena nggak ada media untuk curhat, akhirnya semuanya itu dipendam. Setelah lama dipendam, akhirnya seperti bom waktu, dia itu semakin lama semakin banyak bebannya sampai akhirnya tiba-tiba dia akan meletus juga gitu. Yang pernah aku pelajari itu bahwa emosi itu sebenarnya juga perlu dikeluarkan saat itu juga gitu. Bukan emosi marah-marah nggak jelas, banting piring, banting kaca dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Tetapi kekesalannya itu perlu dikeluarkan. Nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa marah sebentar gitu. Atau kita mengeluarkannya itu dengan cara-cara yang elegan, misalnya kayak kita mengalirkan energi-energi negatif itu dari perasaan kesal kita ke energi yang positif, misalnya dengan melakukan hobi kayak melukis, menulis, Menyanyi, membaca, mendengarkan motivasi-motivasi kayak video ini. gitu. Sehingga kita itu bisa berhenti atau stop mikirin sesuatu yang benar-benar membuat kita itu kalau inget itu marah, kalau inget itu capek, kalau inget itu nangis kayak gitu. Jadi energi yang kita keluarkan dari kita melakukan kesukaan kita, hobi-hobi kita, itu bisa jadi positif. Jadi intinya itu kayak mengalihkan dia dari perasaan negatifnya. Otaknya itu bisa stop untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya dia bisa menghadapinya, cuma memang butuh waktu untuk menguatkan dirinya itu menyelesaikan hal-hal itu gitu. Kalau mengeluarkan isi hati, biasanya perempuan suka curhat ya. Untuk teman-teman yang mendengarkan curhatannya, biasanya suka refleks langsung ngasih solusi gitu. Kayak, kamu tuh seharusnya kayak gini, kamu tuh ya gak boleh kayak gitu, apa yang kamu lakukan itu selama ini tuh salah. Nah, kadang kata-kata itu tuh terkesan menjudge dia, jadi kayak tambah bikin mental dia down. Padahal ada waktu di mana perempuan curhat, itu cuma pengen didengarkan aja. Cuma pengen lebih dimengerti perasaannya yang dirasakannya saat itu juga. Nah, ini nih yang harus kita lebih hati-hati lagi ya. Ketika kita mendengarkan curhatan teman kita yang sudah mengarah ke arah gangguan kesehatan mental yang berat. Ini juga jadi PR aku banget buat lebih belajar mengenai bahasa komunikasi agar bisa menenangkan teman kita di kondisi seperti itu. Ibaratnya kita itu sebagai perawat yang ketika kita menghadapi pasien di rumah sakit jiwa, ya walaupun gue juga bukan perawat sih, pasti bahasa komunikasi yang digunakan ke pasien yang normal dan pasien yang sedang ada gangguannya itu kan beda ya. Pasti ada bahasa komunikasinya tersendiri.
Iya, betul sih. Karena kadang-kadang itu kita bingung gak sih kalau kita dicurhat itu. Kita suka dengerin, kita suka larut dalam ceritanya gitu kan. Tapi kadang kita itu, karena kita itu berada di luar dari diri mereka gitu ya, kita itu suka ngasih solusi yang sebenarnya mereka nggak butuhin gitu. Karena kadang-kadang orang yang curhat itu adalah orang-orang yang emang pengen mengeluarkan keluh kesahnya aja, nggak yang bener-bener butuh banget solusi nih, apa nih nasihat kamu gitu. Kalau mereka minta ya kita kasih, tapi kalau sebenarnya mereka cuma pengen mengeluarkan unek-uneknya, ya udah dengerin aja gitu kan sebenarnya. Karena kan mereka sebenarnya ingin dimengerti, ingin ada empati, ada simpati bahwa keadaan mereka itu bisa dimaklumi gitulah intinya. Kalau untuk cewek ya biasanya kayak gitu. Nah, seringnya kita itu suka nyebarin racun-racun positif nih yang sebenarnya nggak apa-apa kalau buat diri kita sendiri, tetapi kalau buat orang lain itu jadinya kayak kesannya itu kurang berempati atau kurang simpati gitu. Misalnya kayak kita sering nih bilang kalau ada masalah, udahlah nggak apa-apa, cuma gitu aja kok. Tapi kalau sumpama kita katakan itu kepada orang lain yang lagi nangis bombay nih karena masalahnya, terus kita ngomong, alah nggak apa-apa, kayak gitu aja kok. Itu kan kesannya kayak apaan sih lo kayak gitu kan, ini tuh sakit, ini tuh beneran sakit tahu kayak gitu kan, ini tuh sesuatu yang berat, jadi kesannya kayak kurang empati. Kenapa sih kok kayak gitu? Karena kadang-kadang itu kita gatel banget buat nasihatin, ya nggak? Kita itu refleks banget. Aku dulu sih sering kalau ada yang nangis gitu ya, misalnya curhat ke aku, wah sedih gitu, aku sering bilang, udah nggak apa-apa, udah stop nangisnya, nggak apa-apa kayak gitu gitu. Tapi yang pernah aku baca nih, kenapa sih kok kita kayak gitu? Kenapa sih kok kita ngomong udahlah, maksudnya kita nge-stop orang buat nangis gitu. Kita itu ngomong begitu antara kita pengen dia kuat atau memang nggak tahu kita itu harus ngomong apa, atau kita nggak enak dan bingung sendiri gitu ngelihat orang yang nangis. Padahal kita tahu nih mereka terluka nih, ya nggak sih? Kita di antara pilihan-pilihan yang iya ya, emang gimana sih caranya menghadapi orang yang sedang bersedih itu? Mungkin di situ kali ya peran bahasa yang kamu bilang tadi untuk menghadapi orang-orang yang sedang mencurhatkan emosinya, entah itu bisa potensi depresi atau lainnya. Dan juga akhirnya aku sadar dong bahwa ya nggak apa-apa kalau mereka nangis, dan sampai mereka berhenti dulu nangisnya, baru kalau mereka meminta nasihat, baru kita nasihat. Kita kasih sudut pandang yang berbeda dari apa yang tidak bisa dia pikirkan gitu sih. Betul-betul. Oh iya, masih ada loh yang beranggapan bahwa orang yang terkena gangguan mental dan dirawat di rumah sakit jiwa itu dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Yang dia itu bangkrut, terus dia stres, terus dia masuklah ke rumah sakit jiwa menjadi pasien di sana. Tapi padahal yang menjadi pasien di sana itu gak cuma dari faktor ekonomi aja, yang dia itu masih memiliki jabatan yang tinggi dengan kecerdasan yang luar biasa, itu bisa loh terkena gangguan kesehatan mental dan menjadi pasien di sana. Ya emang gak terbatas, artinya gak hanya kalangan bawah aja yang kena, kalangan atas juga kena kok. Buktinya yang kemarin gagal pemilu nih misalnya ya, karena stres nih, karena anggapan mereka ini pasti bisa nih, pasti lolos, pasti jadi gitu kan. Tetapi ketika gak jadi anggota legislatif misalnya, dan udah keluar uang yang banyak banget, akhirnya mereka ke psikolog juga gitu, karena terlalu berat nih beban yang harus ditanggung gitu, beban moral, beban mental dan lain sebagainya gitu. Karena memang tiap orang itu punya cobaannya masing-masing sih, nggak harus dari kalangan bawah, dari kalangan atas, dan nggak menutup kemungkinan bahwa semua bisa. Pasti semua manusia pernah mengalami rasa sedih, kecewa. Jadi keingat ini deh kisahnya Nabi Yakub ya, yang ketika beliau menangis sampai buta karena kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Yang anaknya itu Nabi Yusuf gak disukain sama saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya ingin membunuh Nabi Yusuf. Dan juga jadi keinget kisahnya Nabi Nuh yang ketika beliau mendakwahkan ajaran Islam ke kaumnya, ternyata kalau dari keluarganya sendiri gak mau mengikuti ajaran yang disampaikan. Pasti kan nyesek banget ya, keluarganya sendiri gak mau mendengarkan. Jadi cuma Nabi Nuh doang dari keluarganya itu yang selamat.
Kalau dilihat dari sini, perasaan sedih, kecewa, itu kan fitrah ya, yang sudah ada di diri manusia. Nah, salah satu poinnya juga nih yang kita bahas di sesi ini, yaitu gimana caranya biar kita bisa bangkit lagi dari rasa keterpurukan kita. Biar kita tuh lebih semangat lagi menjalani hidup. Dan kalau ada di posisi ketika kita sedang jatuh, kita tuh nggak berlama-lama di posisi tersebut. Kita langsung bangkit untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dari yang sudah kita bahas tadi ya, kan ada alternatif nih. Ada dua cara, yaitu kita bisa pergi ke psikiater atau psikolog. Alternatif yang lain yang sering banget nih kita lupakan, yaitu kita lupa curhat ke sang pemilik hati. Kita lupa mengeluarkan segala isi hati kita kepada sang penguasa alam, kepada sang pemilik diri kita sendiri. Karena kita nggak cukup memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, tetapi yang paling penting itu, kita juga harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan ketika kita mencurahkan segala isi hati kita kepada sang pemilik hati kita itu pasti akan merasakan lebih tenang, jadi lebih menjalani fase di mana kita sedang diuji dengan keterpurukan kita ini. Karena kalau kita curhat kepada pemilik hati kita, maka hati kita itu bisa jauh lebih tenang gitu. Dan juga selain mendapat ketenangan hati, kita juga mendapat solusi dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ini semua. Karena kadang-kadang justru dari pikiran kita yang sudah dingin, akhirnya kita bisa menemukan solusi yang nggak bisa terpikirkan oleh kita sebelumnya. Dan harapannya agar nggak usah sampai menderita gangguan kesehatan mental, karena kita yakin bisa melaluinya dengan menyerahkan segala hal, segala perasaan itu ke Allah, dan kita percaya bahwa Allah itu pasti membantu kita. Jadi kayak yang terpenting itu ketenangan hatinya itu dapat, dan segala hal itu bisa tampak lebih jernih, lebih bisa dihadapi. Amin ya Allah, semoga hati kita lebih dilembutkan lagi, ditenangkan lagi, agar kita bisa lebih berpikir jernih ketika kita menghadapi suatu masalah di dalam kehidupan ini. Dan kedepannya semoga kita lebih aware lagi terhadap isu kesehatan mental, karena kesehatan mental itu sangat penting banget buat kita terus tingkatkan setiap harinya. Karena dari mana kita bisa menjalani kehidupan secara utuh kalau mental kita itu nggak sehat. Udahan ya? Yaudah yuk, closing. Yang ingin aku sampaikan di sini adalah semua orang itu bisa terkena. Kita semua punya potensi yang sama karena kita punya naluri yang namanya emosi. Dan kita tahu nih bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu nggak akan baik, termasuk porsi dari emosi-emosi yang ada di dalam hati kita ini. Kalau itu semua berlebihan, maka itu akan menimbulkan gejolak-gejolak yang mungkin arahnya itu bisa ke gangguan kesehatan mental. Nah, kita sebagai orang yang melihat nih, misalnya ada teman kita yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya, bukan berarti bahwa kita berhak untuk menghakimi mereka bahwa mereka ini kurang iman nih, atau mereka ini mentalnya lemah. Belum tentu seperti itu gitu. Bisa jadi mungkin itu adalah cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi. Mungkin mereka akan dinaikkan derajatnya gitu. Jadi kayak positive thinking gitu. Yang terpenting kita memberikan simpati, kita memberikan empati kepada mereka sehingga mereka bisa melalui semua hal yang seharusnya mereka lalui. Kalau untuk diri sendiri, sarannya yaitu ya balik lagi meningkatkan iman, meningkatkan takwa gitu agar hati kita itu merasa tenang. Karena balik lagi dari ketenangan hati itu kan kita menjadi lebih bisa untuk menghadapi segala hal. Intinya sama-sama aware, intinya sama-sama berhati-hati bahwa itu ada dan itu terjadi di Indonesia, di dunia gitu. Dan juga ke psikolog itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Sekian dari kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Benar-benar semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang kita bicarakan hari ini. Dan kita berdua minta maaf jika ada mungkin kesalahan kata, kesalahan pemikiran atau pengetahuan, data dan lain sebagainya. Karena kita berdua memang bukan expert di bidang ini, tetapi kita ingin mengangkat tema ini agar banyak orang-orang yang lebih aware lagi terhadap kesehatan mental. Subscribe bagi kamu yang belum subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan
video dari kami, boleh banget share kepada teman-temannya agar mereka bisa merasakan manfaat yang bisa kamu rasakan, dan boleh banget klik tombol suka pada video ini. Karena kebaikan itu menular, yuk langsung aja share ke teman kalian, dan sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Bye!